Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin sekalian. Sampai berjumpa lagi di dalam acara talk show kriminologi ya, pada tataran diskusi ilmiah yang dikemas dengan suasana rileks ya. Sebelumnya kita mendiskusikan ini dengan Kang Maman. Namun suatu kehormatan bagi kita pada malam hari ini bisa mendatangkan narasumber dari Jakarta. Jadi biar lebih afdolnya, biar lebih saling kenal, karena kita sudah melaksanakan protokol kesehatan. Pak Fahri dan Mas Ikro, mohon sama-sama kita buka maskernya. Ya, hadirin sekalian, di sebelah kanan saya beliau adalah Dr. Iqra Sulhin. Beliau sebelumnya adalah Ketua Departemen Program Studi Kriminologi Universitas Indonesia, dan baru-baru ini beliau dipercaya menjadi salah seorang anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selamat datang, Mas. Terima kasih. Sudah bersedia hadir memenuhi undangan kami jauh-jauh dari Jakarta. Suatu kehormatan juga. Di samping kiri kami ada Pak Fahri Usmita, Esos M.Krim. Beliau adalah salah seorang darah biru kriminologi, S1, S2-nya kriminologi di Universitas Indonesia, dan sekarang sedang melanjutkan studi program doktoral di kriminologi Universitas Indonesia. Mudah-mudahan segera dimudahkan penyelesaiannya, Pak Fahri. Amin, terima kasih Pak. Hadirin sekalian, pada malam hari ini kita ingin mendiskusikan beberapa hal terkait dengan tema yang sudah kita berikan dari panitia, yakni tantangan yang bisa kita lihat kriminologi itu, peluang dan tantangan ke depannya seperti apa. Jadi mungkin tidak semua masyarakat paham tentang kriminologi itu seperti apa dan kontribusi keilmuannya seperti apa. Mungkin dahulu, sekarang, dan kedepannya perlu kita berikan informasi kepada masyarakat secara umum, sehingga eksistensi kriminologi itu bisa sama-sama kita tingkatkan. Mungkin untuk mengawali diskusi kita ini, kami beri kesempatan kepada Mas Iqra Sulhin untuk memberi informasi kepada audiens kita di rumah yang mungkin tidak basic ilmunya belum tentu semuanya kriminologi, ada berbagai disiplin ilmu yang lain. Memohon pencerahannya, kriminologi itu dulunya seperti apa, sekarang seperti apa, dan harapan ke depannya seperti apa. Mungkin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih saya diundang dalam forum ini, Pak Armanto dan Pak Fahri. Sebenarnya kita tidak benar-benar terpisah, karena kita sebenarnya satu keluarga gitu ya. Kita satu rukun ilmu, satu guru juga. Jadi saya kira begini, ketika bicara kriminologi, saya melihat setidaknya itu ada dua latar belakang yang bisa kita jadikan alasan untuk mengatakan bahwa ilmu kita ini punya peluang yang cukup besar untuk ke depan. Yang pertama itu adalah kalau kita membaca misalnya perkembangan bagaimana studi ini di Amerika, di Eropa, di Australia, dan kita juga melihat bagaimana mereka mengembangkan riset, kemudian juga bagaimana mereka menghubungkan antara penelitian-penelitian yang sudah mereka lakukan dengan pengambilan kebijakan, kemudian mungkin ada program-program community engagement yang mereka lakukan. Sebenarnya sangat terlihat jelas gitu ya, bahwa ilmu kita ini, ilmu kriminologi ini berkembang sangat pesat, ya, sangat cepat juga, dan kalau kita menghitung ya, misalnya menghitung dalam 1 tahun itu
berapa riset yang dihasilkan, tidak hanya di dalam ya, karena di dalam pun kita ada 3 universitas yang sudah melakukan pendalaman secara khusus tentang kriminologi ini. Kalau kita hitung di luar, itu bisa jadi dalam 1 tahun itu ribuan ya jumlah artikel dan produk-produk akademik yang dihasilkan. Nah, saya melihat ini satu indikator bahwa dunia internasional melihat bahwa ilmu ini adalah sebuah ilmu yang penting, kemudian signifikan di dalam menjelaskan katakanlah problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat kita saat ini, masyarakat kontemporer kita saat ini, mulai dari ya katakanlah misalnya kejahatan konvensional, kemudian juga korupsi, terorisme, kemudian belum lagi ketika kita bicara soal fenomena-fenomena baru seperti cybercrime dan seterusnya. Dan riset-riset itu mengindikasikan bahwa ilmu kita ini adalah ilmu yang secara langsung maupun tidak langsung ya, diakui ataupun tidak adalah ilmu yang sangat diperlukan di dalam menjelaskan fenomena kontemporer. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat dari sisi kegunaan. Dan ini juga sekaligus sebenarnya menjelaskan tantangan kita ke depan apa. Nah, kalau saya lihat misalnya, tapi ini pendapat subjektif, tentu bisa jadi kita melihatnya secara berbeda. Kalau kita melihat rasanya tidak ada satu bidang kehidupan pun yang tidak ada aspek kriminalnya. Ya, jadi tidak ada satu bidang kehidupan apapun yang tidak ada aspek kriminalitasnya. Katakanlah misalnya, kalau kita bicara soal bisnis, kita bicara soal pemerintahan, kita bicara soal dunia politik, kita bicara soal kehidupan keseharian di masyarakat, kita bicara soal media. Seluruh elemen, seluruh bidang itu adalah bidang yang sudah pasti ada unsur kriminologisnya. Sebagai contoh, yang kontemporer adalah ketika kita bicara media, ya, bagaimana media kemudian membentuk cara berpikir publik tentang apa itu kejahatan dan bagaimana cara mengatasi. Jadi saya kira kalau dikatakan peluang kita, sebenarnya peluang itu sangat besar sekali. Kemudian dari sisi tantangan, nah tentu ini menjadi sebuah pertanyaan besar yang saya kira kita bertiga di Indonesia ini, dari UI, kemudian di UIR dan teman kita di UBL, tentu kitalah yang menjawabnya. Kemudian bagaimana mengembangkan sekaligus bisa menjawab apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Kira-kira begitu Mas, sebagai gambaran awal. Ya, kita juga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Wolfgang sederhana, dia berpendapat malah ketika kejahatan di suatu masyarakat itu tidak ada, masyarakat itu bahkan dikatakan tidak normal. Betul. Artinya sampai kapanpun, ibarat dokter THT, sepanjang ada kendaraan, dokter THT pasti, ortopedi pasti dibutuhkan. Jadi sepanjang dunia ini ada, kriminologi pasti dibutuhkan. Jadi sekarang Pak Fahri menyambung apa yang beliau sampaikan tadi, saat beberapa waktu ke depan kita dituntut dengan kurikulum Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Seperti apa kira-kira langkah yang akan dipersiapkan oleh program studi kriminologi Universitas Islam Riau? Terima kasih Pak Dr. Kasmanto. Di sini program studi kriminologi Universitas Islam Riau saat ini memang sedang menggodok kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita juga mengikuti apa yang telah ditentukan oleh asosiasi, itu yang pertama, asosiasi program studi kriminologi. Terus kemudian memang kita dari ide konsep Kampus Merdeka Belajar ini diharapkan kompetensi dari mahasiswa lulusan itu semakin terasa. Jadi memang kita sudah untuk langkah-langkah ke sana, kita sedang mempersiapkan kurikulumnya. Terus kemudian kita memang sedang menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Pada kesempatan ini dapat saya sampaikan, kita sudah bersama dengan Riau, terus kemudian Badan Nasional Narkotika (BNN) Riau, dan beberapa pihak lainnya, Pak. Jadi kita harapkan nantinya mahasiswa kriminologi itu dapat mengasah keilmuan mereka di
di sana sebelum mereka kita lepaskan sebagai lulusan nantinya. Terima kasih Pak Pari. Mungkin kembali ke, saya panggil Mas Ikro aja ya. Jadi kalau manggil Bapak itu terlalu formal. Oh iya, kita akan sampai. Iya, karena jadi pemirsa ini kan malam minggu nih. Jadi sambil menghibur teman-teman yang di rumah ya, kami berbincang-bincang terkait kejahatan ya, kita naikkan levelnya. Kita bisa melihat seperti apa di dinamika kejahatan terkini kira-kira. Mungkin sebelum ke sana Pak Kismanto, saya mau menyambung yang tadi disampaikan. Ya, silakan. Ya, sorry, Mas Ya. Kismanto dan Mas Fahri. Jadi Siap. saya kira begini, apa namanya, perubahan ke kurikulum Merdeka Belajar. Kalau dari pendapat saya itu sebenarnya memberi peluang tersendiri bagi kita para penyelenggara pendidikan dalam bidang kriminologi di dalam mengembangkan aspek dinamis dari dunia kriminologi itu sendiri. Jadi Merdeka Belajar ini kan idenya adalah kalau ditafsirkan dalam bentuk kurikulum, maka kita memberi ruang yang cukup besar kepada para mahasiswa kita untuk memilih subjek-subjek tertentu yang menurut mereka paling menarik dan paling bermanfaat bagi mereka ke depan. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang, maka sebenarnya ini pendapat pribadi saya, mengemas kurikulum Merdeka Belajar ini adalah satu peluang bagi kita untuk bisa masuk kepada isu-isu tertentu yang bisa jadi dalam hasanah struktur kurikulum global tentang kriminologi itu tidak dibahas. Contoh, misalnya begini, kita bicara tentang Jakarta, tentu beda ketika kita bicara soal Riau. Mungkin beda juga ketika kita bicara tentang di Indonesia Timur. Nah, kekhasan itulah yang bisa menjadi salah satu subjek yang kita eksploitasi secara positif dan kita tafsirkan dalam bentuk kuliah-kuliah tertentu yang kemudian ditawarkan kepada mahasiswa. Ya, dan tentu saja mereka akan memilih apakah akan mengambil itu atau tidak. Jadi kalau dikaitkan dengan pertanyaan Mas Kasmanto tadi, sebenarnya kalau kita lihat masyarakat kita sekarang, dan itu akan berimplikasi pada bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini sepertinya sesuatu yang penting untuk mensikapi dinamika kejahatan saat ini. Dulu mungkin orang bicara soal pencurian. Sekarang orang bicara soal pencurian tapi melalui carding. Orang melakukan pencurian dengan dalam online shop atau jual beli daring online, atau istilahnya seperti ya ada beberapa toko-toko online gitu ya. Nah, kita kan lihat ada beberapa yang tertipu, ada yang dia sudah beli kemudian barangnya tidak datang atau mungkin ditransfer ke rekening yang berbeda dan seterusnya. Artinya kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang benar-benar berbeda dari apa yang kita pikirkan dari soal pencurian, perampokan dan seterusnya. Dan kalau saya melihat salah satu yang mungkin, tapi tentu saja masing-masing kita punya pengamatan ya tentang bagaimana perkembangan kejahatan di Indonesia saat ini dan kontekstual di Jakarta atau di Riau. Tapi kalau kita lihat fenomena secara umum, sepertinya cyber related itu menjadi salah satu isu yang sentral. Jadi kalau istilahnya Jay Shankar itu ada seorang kriminolog dari India yang mengembangkan studi cybercrime. Kita sedang mengalami apa yang beliau sebut sebagai transisi ruang. Jadi sejak internet ini berkembang, kemudian kita mengalami transisi ruang. Dulu kita transaksi langsung, sekarang transaksi melalui online. Dan kejahatan pun begitu. Dulu dilakukan secara langsung, sekarang melalui medium online. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan Mas Kasmanto, dalam konteks saat ini, apa kira-kira fenomena kejahatan yang sepertinya perlu kita pikirkan betul, perlu kita kembangkan, tidak hanya soal studi-studi riset ya, tapi juga mungkin kebijakan-kebijakan yang bisa kita rekomendasikan kepada pemerintah semua level. Salah satunya adalah soal cyber related. Itu tantangan kita itu, tantangan dari teman-teman di UIR, tantangan kami juga, ini tantangan dari teman-teman
Yang kedua adalah ya, meskipun kita sedang mengalami transisi ruang, tapi pendapat saya sampai kapanpun kita tidak akan pernah lepas dari conventional crime. Jadi yang namanya kejahatan-kejahatan kuno itu, kejahatan-kejahatan yang sudah ada sejak peradaban manusia ada, seperti orang melakukan kekerasan terhadap orang lain, orang membunuh orang lain, orang melakukan kekerasan dan seterusnya, itu akan selalu ada. Dan yang menyebabkannya adalah perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, kalau kita lihat sekarang, demografi bergerak. Misalnya mungkin ketimpangan, kemudian juga kesenjangan sosial, kemudian mungkin kemiskinan, mungkin juga ada area-area tertentu yang lebih maju, ada area tertentu yang mungkin agak ketinggalan, atau kalau kita bicara konteks Pekanbaru, saya kira Mas Manto pasti sudah melakukan riset juga soal itu. Kita lihat bagaimana dinamika kota kita sendiri di Pekanbaru. Dulu mungkin tersentralisasi di tempat tertentu, nah sekarang sudah melebar ya, melebar, ada yang perumahan, ada yang ke industri dan seterusnya. Nah ini saya kira tetap akan mempertahankan fenomena-fenomena kejahatan lama yang bersifat kuno, tetapi dengan adanya dinamika sosial dan seterusnya dia akan selalu ada. Nah jadi yang cyber related, tapi yang kedua kita pun pasti akan tetap berhadapan dengan kejahatan-kejahatan yang bersifat lama. Mungkin seperti itu dulu Mas, yang terbayang gitu ya. Jadi meskipun dunia berkembang, tapi konvensional crime itu pasti ada menyelinap ya. Jangan-jangan nanti ke sana muaranya lagi. Jadi terjadi perkawinan cyber related sama konvensional crime. Silakan ditambahkan Pak Fari. Ya, apa yang telah disampaikan oleh Mas Ikro tadi sudah cukup gamblang ya. Memang kekhususan di Riau mungkin ada seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ikro, agak sedikit berbeda dengan apa yang dibahas, apa yang dihadapi oleh kawan-kawan di Universitas Indonesia atau di universitas lainnya. Makanya di UIR kita di Universitas Islam Riau kita punya dua konsentrasi utama, yaitu penegakan hukum dan industrialisasi dan kejahatan. Nah, dengan adanya konsentrasi ini sebenarnya merupakan fokus kajian dari kriminologi kekasan kajian kriminologi Universitas Islam Riau. Walaupun memang kita tidak menafikan adanya itu tadi kejahatan related cyber maupun kejahatan konvensional, cuman industrialisasi saya pikir itu yang salah satu utama yang sehari-hari kita hadapi di Kota Pekanbaru maupun Provinsi Riau secara umum gitu ya. Saya nyambung. Jadi ini kalau bicara riset yang dilakukan oleh Mas Kasmanto dan Mas Fahri, misalnya riset yang sedang beliau lakukan, Mas Fahri lakukan mengenai isu perkembangan terkini menyangkut climate change, perubahan iklim, kemudian juga efek gas rumah kaca dan seterusnya. Itu kan sesuatu yang mungkin dulu orang tidak berpikir bahwa itu adalah isu yang berkaitan dengan kriminologi. Ya kan? Nah sekarang itu menjadi isu kriminologis. Kenapa? Karena meskipun kita harus mengakui bahwa industri, kemudian pertambangan, kemudian atau hal-hal produktif lainnya adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, sesuatu yang memang diperlukan gitu ya, bahwa kita memerlukan income, kita memerlukan pertumbuhan dan seterusnya. Tetapi ada sisi harmful-nya, ada sisi yang kemudian perlahan, namun pasti mungkin kalau tidak diantisipasi, ini akan memiliki implikasi kriminologis terhadap masyarakat. Ya contoh sederhana misalnya soal pencemaran, kemudian penelitian dari Mas Fahri kan juga sebenarnya mengarah ke sana, bagaimana soal perubahan iklim itu juga sesuatu yang merupakan dampak dari perubahan-perubahan yang sedang dialami oleh kita, dan salah satunya adalah industrialisasi atau mungkin perubahan-perubahan tertentu dalam konteks lingkungan alam kita sendiri. Nah, di situ saya kira sisi dinamisnya.
Jadi apa ya? Jadi sekarang khusus di Pekanbaru ya, Prof ya, cukup menarik ya, terutama selain isu masalah kejahatan lingkungan atau yang menarik lagi itu adalah sekarang Riau sorotan itu salah satunya narkoba, Prof. Jadi isu narkoba ini sesuatu isu yang biasa, tapi kalau orang melihat ini sesuatu yang sudah membahayakan. Kita juga sering berdiskusi dengan teman-teman kita di aparat penegak hukum. Mereka sudah berupaya semaksimal mungkin, sudah berjuang gitu dengan segala daya upaya mereka. Cuman memang apakah karena situasi dan kondisi yang menyebabkan tingkat kejahatan narkoba itu cukup tinggi. Jadi ada semacam keterbatasan gitu. Jadi kalau boleh kita mengatakan agak kalah start. Nah, jadi teman-teman kita di jajaran penegak hukum, apakah kepolisian dan BNN itu sepertinya sedikit tertinggal oleh langkah mereka. Dan yang terakhir itu, yang kalau saya tidak salah itu tertangkap itu sudah bergerak pada tataran koordinat. Jadi mereka bermain di laut, nanti ada kapal dan sebagainya yang bisa jadi juga melibatkan masyarakat mungkin nelayan dan sebagainya yang mereka manfaatkan sebagai kurir. Ini seperti apa kira-kira gambarannya? Justru itulah tantangan kita sebagai kriminolog atau sebagai penyelenggara pendidikan dalam bidang kriminologi. Aksiomanya kan begini, hukum itu biasanya tertinggal satu langkah. Pemolisian juga biasanya tertinggal satu langkah. Penegakan hukum juga seperti itu. Artinya yang namanya penjahat, mereka itu biasanya satu langkah di depan, begitu kan? Menyangkut teknologi, menyangkut pengetahuan mereka, karena memang profesi mereka di situ, ya kan? Jadi itu yang membuat bahwa katakanlah tadi dari Mas Kasmanto katakan bahwa kejahatan narkotika ini makin, ya katakanlah mereka makin canggih, kemudian teknologi juga makin maju. Ya saya kira itulah sesuatu yang dalam tanda petik perkembangan alamiah dari sebuah kejahatan. Ketika mereka beradaptasi dengan teknologi. Ketika mereka memiliki pertimbangan-pertimbangan rasional tentang apa yang dilakukan oleh polisi, apa yang dilakukan oleh Pol Airut misalnya, atau TNI AL ketika bicara soal bahwa ada narkotika yang masuk ke dalam wilayah kita dari laut dan seterusnya. Nah, jadi tugas kita sebagai kriminolog dan tugas kita sebagai penyelenggara bidang pendidikan dalam bidang kriminologi adalah mengembangkan kajian-kajian yang memaksa kita untuk bisa setidaknya menyelaraskan kecepatan antara kecepatan kejahatan itu sendiri, kecepatan perkembangan kejahatan itu sendiri dengan kecepatan penjelasan kita yang berimplikasi pada membantu teman-teman di dalam penegakan hukum atau dalam konteks yang lebih luas membantu dalam pencegahannya. Jadi saya lebih melihat bahwa kita itu sebuah kondisi alamiah dari sebuah kejahatan, itu satu. Dan karena mereka makin canggih, maka tugas kita sebagai kriminolog untuk menjelaskan bagaimana menghasilkan riset dan sebuah kurikulum dalam bidang pendidikan yang memungkinkan lulusan-lulusan kita untuk setidaknya itu sama kencengnya gitu ya, atau sama kecepatannya dari bagaimana cepatnya perkembangan kejahatan dengan cepatnya penjelasan kita, sehingga berimplikasi pada kita tolong teman-teman di kepolisian. Mungkin kita tolong teman-teman di pemasyarakatan misalnya, atau yang lebih luas kita tolong masyarakat di dalam menjelaskan dan di dalam mengantisipasi kalau kejahatannya sekarang seperti ini, bagaimana cara-cara kita yang relatif lebih berdaya guna untuk mencegahnya. Jadi itu kayak PR kita sebenarnya, Mas. Mungkin disambung Pak Pari, jadi beliau memberikan seperti apa pula kiat dari program studi untuk memotivasi ya, atau memprovokasi lah mahasiswa kita untuk membantu ya. Istilah itu bagus itu, memprovokasi. Memang itu tugas kita itu sebenarnya. Jadi kalau kita berharap riset mahasiswa kita nih membantu lompatan tadi, sehingga ruang kosong itu nggak tercipta gitu. Ketinggalannya nggak jauh-jauh banget lah ya. Nggak jauh lah, minimal Betty lah kan gitu. Kira-kira apa kiat dari program studi kira-kira? Ya, terima kasih. Jadi memang silakan diminum, Mas. Oke. Ya. Jadi memang untuk menyelaraskan dengan perkembangan
dunia kejahatan yang terus berkembang, Kriminologi Universitas Islam Riau sudah membuat semacam roadmap penelitian terkait yang harus dilakukan oleh calon wisudawan, oleh mahasiswa kita. Jadi memang sudah ada guidance-nya, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Jadi ya seperti tadi, kita sebagai provokator keilmuan gitu ya. Provokator keilmuan, kita ya membuka kita memberikan teori-teori, pemahaman-pemahaman dan perkembangan-perkembangan kriminologi secara keilmuan kepada mahasiswanya. Jadi kita ingin kemudian itu menjadi stimulus dari kita agar mahasiswa itu mau lebih kritis melihat fenomena yang ada. Gitu. Selain itu, kita juga memang di Universitas Islam Riau menyediakan jurnal-jurnal terkini yang saya pikir itu juga membahas perkembangan keilmuan di kriminologi. Cuman memang khusus di Pekanbaru, ya itu tadi kita sudah juga punya semacam peta jalan untuk penelitiannya. Jadi mahasiswa itu saya pikir sudah tidak terlalu susah-susah lagi mencari permasalahan yang ada. Kita sudah menyediakan ini loh kira-kira yang harus diteliti, tinggal sedikit poles-poles saja gitu. Tujuannya itu tadi agar tercapai ya percepatan penyelarasan perkembangan keilmuan dengan perkembangan kejahatan yang ada. Mungkin ada nggak kira-kira program studi itu ke depan mewacanakan ketika misalnya dari sekian mahasiswa yang sedang melakukan riset, itu ada riset-riset yang memang brilian, itu di semacam semacam konferensi pers. Apa istilahnya kalau teman-teman kepolisian di akhir tahun itu, jadi rilis ya. Jadi rilisnya itu disampaikan ke teman-teman kita di aparat penegak hukum. Ada nggak kira-kira wacana itu ke sana? Jadi istilahnya kita menyampaikan ini bukan retorika, bukan fitnah gitu, tapi ini fakta yang terjadi di masyarakat. Ada nggak wacana program studi ke sana kira-kira? Iya, wacana ke arah sana memang ada. Itu satu, kita ingin mempublish yang penelitian-penelitian yang terbaik, yang kita anggap terbaik, itu akan kita publish, dan kita harapkan itu kemudian menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak user ya, pihak-pihak terkait untuk kebijakan atau ya kebijakan dalam penanggulangan kejahatan umumnya. Terus kemudian memang untuk penelitian-penelitian dengan kategori memuaskan, kita akan menjadikannya ke dalam bentuk buku dan jurnal. Insya Allah ya, itu ke depan akan kita realisasikan. Kalau bekerja sama kira-kira dengan UI atau teman kita UBL, kira-kira wacana ke sana ada? Untuk sekarang kita sudah menjalin kerja, ya sekedar wacana dengan UBL kita sudah mengarah ke sana. Dengan UI ya jelas, karena UI itu kan istilahnya kakak pertama kita gitu ya, jadi segala sesuatu memang kita konsultasi dengan beliau. UBL memang mereka proaktif melakukan komunikasi dengan kita, termasuk ya penelitian bersama. Memang walaupun UBL punya karakteristik tersendiri, sedikit berbeda dengan kriminologi yang ada di Universitas Islam Riau, tapi saya pikir itu masih bisa terjembatani. Jadi pemirsa di rumah, jadi dari 3 kampus yang ada program studi kriminologinya, yang menarik itu apa? Masing-masing kampus itu punya khas masing-masing. Nah, kalau UI ya nggak ada yang membantah lah, kira-kira kan seperti itu. Suhunya di sana semua. UIR punya kekhasan, Universitas Budi Luhur juga punya kekhasan. Walaupun kami darahnya sama-sama, darahnya dari satu darah, kira-kira seperti itu. Kemudian mungkin saya kembali ke Mas Ikro. Kita sudah berpikir ke depan bagaimana kriminologi tidak hanya berbicara di tingkat nasional, tapi kalaulah ada ruang itu untuk ke level ASEAN lah misalnya, kira-kira bagaimana langkah kita untuk pengembangan kriminologi ke depan? Ya, saya kira itu pertanyaan yang penting sekali, terlebih
ketika kita melihat bagaimana kriminologi dikembangkan di Riau. Kenapa demikian? Riau secara geografis kita itu bertetangga langsung dengan Singapura, meskipun itu adalah Kepulauan Riau, tapi tentu saja kita bertetangga dengan Singapura, kemudian juga Malaysia. Artinya dari sisi di mana kita berada, kriminologi di Universitas Islam Riau itu punya satu PR sebenarnya, bahwa melihat kejahatan itu bukan lagi hanya sekedar sebuah fenomena yang dihadapi oleh Riau atau Indonesia, tapi kita juga bicara soal fenomena yang pasti berhubungan dengan Singapura maupun Malaysia, apalagi sampai ke utara ya, sampai ke Thailand. Jadi saya kira pertanyaan itu sesuatu yang penting sekali untuk kita pikirkan secara serius. Tidak hanya di UIR saya kira, karena di UI pun dan teman-teman kita di UBL juga adalah sebuah keharusan untuk melihat kejahatan bukan hanya sebagai fenomena lokal. Jadi kalau disederhanakan kira-kira pertanyaan itu, apakah apa yang mesti kita lakukan terhadap bagaimana visi kita dengan ASEAN, itu sebuah keharusan kemudian. Jadi memang tantangannya sekarang adalah bagaimana menyelaraskan. Karena contoh begini Mas, ketika kita bicara teman-teman di Singapura, mereka punya studi yang agak spesifik tentang kriminologi. Misalnya mereka tertarik dengan isu transnasional, kemudian mereka tertarik dengan isu terorisme. Berbeda ketika kita bicara kriminologi di Filipina. Kriminologi di Filipina, mereka punya sekitar 300-an program studi ya, di seluruh Filipina. Mereka itu lebih mempersiapkan lulusan yang siap atau ready untuk dipekerjakan dalam konteks penegakan hukum, misalnya sebagai kepolisian, kemudian di correctional systemnya, ataupun di yang bersifat spesifik, misalnya airport police dan seterusnya. Nah, ini kan tantangan gitu ya, bagaimana menselaraskan? Karena kalau misalnya kita bicara akarnya, teman-teman di Filipina ternyata mereka lebih menekankan aspek applied kriminologinya. Nah, sementara di kita, saya kira di UI, kemudian teman-teman di UIR, teman-teman kita di UBL juga, kita memang mempertimbangkan untuk mengembangkan konsentrasi-konsentrasi, tetapi kan kita juga berhitung soal bahwa kriminologi itu sosiologis, kemudian penelitiannya juga dengan metode sosiologis, sehingga ketika dibandingkan dengan teman-teman di Filipina, masih belum terlalu match dia. Nah, ini tantangan kita sebenarnya, bagaimana membangun jaringan. Dan kita sebenarnya kan juga tahun 2017 kan kita sudah memulai gitu ya, ada konferensi pertama yang kita lakukan, teman-teman dari UIR juga datang waktu itu, teman-teman dari UBL juga hadir, dan kita juga sudah sampaikan waktu itu ke teman-teman di Thailand dan teman-teman di Singapura bahwa adalah suatu keharusan bagi kita untuk menselaraskan ya. Nah, cuma kalau kita mau menselaraskan tentu visinya, problemnya sekarang visinya kan agak berbeda-beda ya. Kalau di Filipina mereka lebih applied, sementara di kita itu masih kayak scientific gitu ya. Nah, kalau saya sih lebih melihat begini, tidak ada yang salah dengan scientific, tidak ada yang salah dengan mungkin lebih sedikit teoretik, dan tidak ada yang salah juga dengan teman-teman di Filipina yang lebih applied. Nah, sekarang PR kita adalah bagaimana mensinkronkan itu, bahwa kekuatan analisis teoretiknya kuat, tapi juga kita punya kemampuan praktis seperti teman-teman di Filipina yang kampus-kampus yang menyelenggarakan program kriminologi, mereka berseragam seperti halnya taruna-taruna di kepolisian. Nah, seperti itu yang mereka lakukan di Filipina ya. Jadi saya kira bersama-sama kita ya, UIR, UI juga punya PR untuk itu, teman-teman di UBL juga menselaraskan. Nah, ini saya kira upaya bersama ya. Kita kebetulan Riau, kalau pendapat saya, mungkin teman-teman di UIR banyak yang melakukan studi mungkin di Singapura atau di Malaysia. Itu kan satu potensi yang bisa kita gunakan. Jadi artinya yang sudah terkoneksi dengan Singapura dan Malaysia dioptimalkan, sehingga kami-kami yang ada di Jakarta mungkin bisa terkoneksi dengan apa yang teman-teman miliki di sini. Dan sebaliknya, ya, kita yang di Jakarta mungkin sudah terkoneksi dengan misalnya dengan Thailand atau dengan Filipina, kita bisa menselaraskan juga. Jadi kalau menurut saya satu hal yang perlu kita lakukan bertiga ya di UI, UIR dan UBL adalah kita mesti memastikan kembali bahwa
asosiasi kita di level ASEAN itu bisa terwujud. Nah, itu PR bersama. Ya, jadi tidak hanya PR dari UI, tapi juga PR dari teman-teman di UIR dan teman-teman kita yang lain. Kita lah bahasanya bermimpi. Ya, kita, betul. Memungkinkan nggak kita mengadakan riset bersama, misalnya kejahatan lintas atau misalnya yang ada di Selat Malaka. Ya. Jadi bagaimana perkawinan disiplin ilmu kita, kemudian kalau memang kita bisa kolaborasi dengan teman-teman di Malaysia misalnya salah satunya, sehingga kita mengadakan riset bersama. Jadi kita sudah menaikkan level kita ke tingkat ASEAN. Ya, ya. Itu kira-kira isu ke depan yang bisa kita kerjakan sambil berjalan. Ya. Terus kira-kira kriminologi siap menyambut tantangan itu untuk Go ASEAN, Pak Kaprodi? Ya, kalau ditanya siap, kita harus pasti siap. Harus siap, harus siap. Harus siap. Harus siap. Jadi kriminologi sekarang di UIR ini kan relatif muda-muda. Ya, Jadi ya, generasi beliau ini muda-muda semua yang istilahnya siap banting tulang lah untuk menjemput bola. Ya. Nah, jadi ini sekaligus kekuatan kita untuk menyongsong tantangan beliau tadi. Kita harusnya udah level ASEAN sekarang. Ya. Kemudian kita sedikit bergeser, Mas. Sering juga pertanyaan kepada kita, memungkinkankah seorang kriminolog itu menjadi saksi ahli di persidangan atau dalam suatu kasus kejahatan? Ya, memang ini pertanyaan yang menarik sebenarnya karena ahli atau saksi ahli yang didatangkan di pengadilan ada yang berpendapat, tapi ini di kalangan teman-teman teman-teman advokat gitu ya, bahwa ketika bicara saksi ahli maka kita bicara tentang seseorang yang sudah certified, yang sudah tersertifikasi sebagai ahli. Tapi ada juga yang mengatakan nggak mesti seperti itu, karena kita peneliti, dosen, kita sudah tersertifikasi sebagai dosen, sebagai peneliti. Jadi memang ada dua pendapat. Nah, kalau saya pribadi berpendapat bahwa sebenarnya yang diukur adalah profesionalitas kita sebagai dosen, sebagai peneliti dalam bidang kriminologi, dalam aspek tertentu yang spesifik dalam bidang kriminologi, dan itu diperlihatkan dengan mungkin track record kita dalam pengajaran, track record kita dalam penelitian, riset dan publikasi, sehingga dengan portofolio seperti itu sebenarnya kita sudah qualified untuk dinyatakan sebagai ahli. Saya memang cenderung belum menanggapi permintaan dari teman-teman untuk aspek pidananya. Tapi kalau yang pernah saya alami adalah di tata usaha negara, waktu itu berkaitan dengan policy dari ada pelanggaran policy yang dilakukan oleh warga terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah gitu. Jadi itu digugat oleh warga ini, dan karena bidang keahlian saya memang dalam hal tersebut, maka pada saat dihadapkan ke pengadilan, hakim hanya bertanya bahwa apakah memang saya adalah seseorang yang memang kompeten dalam bidang itu. Nah, saya tinggal bicara soal portofolio saya, bahwa saya sudah meneliti soal bidang itu sejak tahun awal saya mengajar. Dari tahun awal saya mengajar, penelitian saya juga dalam bidang itu, sehingga bagi hakim itu sudah satu hal yang cukup untuk mengatakan bahwa saya adalah seorang ahli. Nah, cuma tantangan ini, sekali lagi, bicara soal tantangan. Oleh karenanya, ketika bicara soal siapa itu kriminolog, maka dia bukan seorang generalis. Sulit bagi kita untuk, misalnya seperti saya ahli polisi juga, saya ahli pemasyarakatan juga, saya ahli teror juga, saya ahli korupsi, itu nggak mungkin. Penelitian Mas Kasmanto misalnya, bisa jadi beliau adalah orang yang ahli dalam bidang white collar crime. Mas Fahri, environmental crime misalnya, saya dalam bidang pemasyarakatan. Jadi kita akan stay di situ. Nah, ketika record kita, portofolio kita memang konsisten dalam bidang itu, maka saya kira tidak akan ada orang yang meragukan kita sebagai kriminolog yang sekaligus menjadi ahli dalam kasus-kasus tertentu yang dibawa ke pengadilan. Jadi saya kira tidak ada sebuah keharusan bahwa ahli itu harus certified. Oh, kita sudah disertifikasi sebagai dosen, kita punya record yang konsisten dalam bidang penelitian. Betul. Jadi saya juga teringat, jadi ketika kita sertifikasi itu kan ada keahlian kita di situ. Keahlian, betul, Mas. Kemudian juga ketika kepangkatan fungsional juga ada kepakaran dicantumkan dalam bidang apa? Betul. Saya juga ingat Prof. Edi, Pak Wamen sekarang, Ya. Wamenkumham, Ya. ketika beliau jadi saksi ahli di MK itu,
yang beliau tampilkan kan riset beliau. Ya. Jadi ketika publish beliau itu Ya. segunung gitu, Ya. orang diam gitu Ya. kan, orang nggak akan mempertanyakan lagi. Ya. Nah, Ya. jadi kira-kira Pak Kaprodi menyongsong itu, jadi mana tahu ke depannya gitu, dengan dinamika kriminalitas yang terjadi, kriminolog ke depannya dibutuhkan pendapatnya di persidangan. Bagaimana kira-kira kriminologi UIR menyiapkan ini dalam konteks mungkin milestone atau map penelitian tadi atau publikasi tadi, sehingga muncul nanti kalau bahasa Malaysianya itu kepakaran-kepakaran. Ya. Nah, jadi ketika berbicara tentang kepolisian ini Ya. pakarnya, Ya. ketika berbicara pemasyarakatan ini, ketika berbicara kejahatan street crime ini. Ya. Nah, kira-kira seperti apa? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Ikro bahwa memang kepakaran di kriminologi itu sangat banyak gitu. Jadi tidak bisa dimiliki hanya oleh satu orang. Jadi di kriminologi Universitas Islam Riau itu kita memang ada beberapa kepakaran, ada terkait kepolisian, environmental crime juga, anak juga gitu. Jadi kalau seandainya ada yang membutuhkan kita siap di bidang kebakaran kita itu. Memang ya, saya tambahkan sedikit. Jadi memang tantangannya ada di kita. Jadi sebaiknya sedari awal kita jangan generalis. Makanya untuk saya pribadi kadang-kadang kalau ada misalnya teman-teman wartawan ingin bertanya, misalnya bertanya, Mas ini gimana nih fenomena kejahatan susila dan aduh, saya mohon maaf bukan saya tidak ini, kalau hanya sekedar common sense, semua orang saya kira bisa. Tapi ketika sudah bicara kepakaran, maka ada kriminolog yang memang spesifik bicara tentang itu. Nah, sebaiknya kita arahkan ke beliau. Jadi sebenarnya tantangan kita adalah konsistensi. Jadi memang ya saya kira Mas Kasmanto, Mas Fahri tahulah bahwa kriminologi ini sesuatu yang ranahnya besar sekali, menarik semuanya, mulai dari kejahatan kekerasan, mengapa orang merampok, korupsi, terorisme, cybercrime, banyak yang lain, dan semuanya menarik, semuanya ingin kita teliti, semuanya ingin kita jelaskan. Tapi pada akhirnya kan kita harus terkonsentrasi, sehingga ketika bicara soal sejauh mana kita bisa berkontribusi bagi pengembangan kebijakan penegakan hukum, kebijakan pencegahan kejahatan, atau bersaksi di pengadilan, yang menentukan adalah konsistensi kita, kepakaran kita. Nah, jadi ya ini juga mungkin PR bagi saya ya, sebaiknya dalam riset, dalam dalam publikasi, saya mencoba untuk memaksa agar saya jangan terlalu mengambil ranah yang meluas gitu ya. Jadi dalam kolaborasi, misalnya ketika kita kolaborasi, maka kita konsentrasikan saja kolaborasi itu hanya pada isu-isu yang memang ada expert dalam bidang isu tersebut di UIR atau dalam bidang tersebut di UI. Jadi ketika kita sinkron, maka dia masih dalam track record kepakaran kita. PR kita di situ. Cukup menarik hadirin pada malam hari ini ya. Jadi ketika akademisi itu bercerita, itu nggak ada habisnya. Semakin bercerita semakin panjang ya diceritakan. Makin malam makin ini. Makin malam makin ini. Silakan diminum dulu kopinya Pak Fahri. Jadi memang boleh saya tambahkan ya? Silakan. Jadi ya saya kira begini, tantangan kita adalah kejahatan itu dinamis, trennya meningkat, makin canggih. Sementara di Indonesia ini kita baru bertiga. Nah itu kan PR besar. Orang akan menuntut kepada peran kita bertiga, ya kan? Bahwa ini kejahatan makin banyak. Gimana nih para kriminolog? Mana nih penelitian-penelitian yang Anda lakukan? Sejauh mana Anda bisa berkontribusi pada? Nah itulah PR kita. Jadi PR kita di UI, PR teman-teman di UIR, teman-teman kita yang di universitas lain, dan suka tidak suka, orang pasti akan mempertanyakan itu. Dan ya saya kira ketika dikaitkan dengan bahwa kita adalah penyelenggara program studi dalam bidang kriminologi, tentu visi kita adalah bagaimana menyiapkan lulusan-lulusan kita yang mampu menjawab itu semua dalam bidang-bidang yang spesifik. Tadi kan dari Pak Mas Fahri mengatakan bahwa di UIR mencoba untuk berkonsentrasi dalam bidang-bidang tertentu.
Nah, kita coba tuh lulusan kita punya keunggulan kompetitif yang mungkin tidak dimiliki oleh teman-teman kita di universitas yang lain. Tantangan kita sebenarnya. Terus mungkin selanjutnya Mas, bagaimana kita ya? Saya sering membaca tulisan Mas mengatakan bahwa kriminolog itu bekerjanya di malam hari. Di malam hari. Jadi jangan salah ya, anak-anak muda yang mau masuk program studi kriminologi, kalau biasanya kalau biasanya hidupnya siang, nggak cocok di kriminologi. Jadi ada klise yang mengatakan kriminolog itu hidupnya di malam hari. Boleh kasih motivasi anak-anak kita, Prof? Maksudnya apa kira-kira? Jadi sebenarnya ini bercanda-bercanda saja ya, tapi saya kira mungkin benar juga gitu, bahwa kriminologi itu lahirnya di malam hari, dia bekerjanya di malam hari. Kenapa? Karena saudara kita yaitu sosiologi, mereka bicara tentang the bright side of society, sisi terangnya tentang peranata, tentang sistem sosial, order, bagaimana peranata sosial bisa bekerja, bagaimana problem sosial bisa teratasi. Nah, kita bicara tentang the dark side, sisi gelapnya. Nah, kalau sudah bicara sisi gelap, berarti kan kita sedang berhadapan dengan malam hari, dini hari, dan kalau kita melihat kenyataannya, kejahatan kan juga dalam jam-jam yang seperti itu. Jadi meskipun itu sebuah klise, sebuah ungkapan bercanda, tapi saya kira betul ya bahwa tugas kita adalah bukan membuat malam itu menjadi sangat terang, tapi bagaimana membuat kejahatan-kejahatan yang gelap itu perlahan-lahan dapat kita terangi jalan penyelesaiannya. Sampai kapanpun kejahatan nggak akan pernah selesai. Malam hari tetap akan selalu ada. Memang ada siang, nanti malam lagi. Artinya mungkin di saat-saat tertentu kejahatan hilang. Di saat-saat yang lain kok makin tinggi. Nah, tugas kita adalah bagaimana membuat agar malam hari itu jangan gelap-gelap banget lah. Jadi jangan gelap-gelap banget gitu. Jadi ketika ada fenomena kejahatan yang meningkat, itu sesuatu yang malamnya kok makin gelap, maka tugas kita itu kayak nyenterin gitu. Jadi kita memberi center itu bukan bermaksud menerangi kehidupan malam hari, itu bukan, tapi memberi jalan keluar terhadap sisi yang gelap itu. Nah, itu PR kita itu. Saya melihatnya seperti itu, Mas Kasmanto. Mas Pari, tadi Mas Ikro juga sudah memaparkan itu ya. Saya juga mendengarkan dari mahasiswa kita bagaimana ketika mereka magang, salah satunya di Badan POM ya. Jadi mereka itu diajak untuk melihat situasi penyidikan dan sebagainya. Artinya ada keinginan kerjasama dari unit instansi-instansi tertentu untuk melibatkan ya mahasiswa-mahasiswa kita, terutama yang sedang proses tugas akhir. Kira-kira apa langkah program studi ke depan untuk semakin meningkatkan ini? Jadi kalau bisa ke depan anak-anak kita itu dalam riset itu dia semacam turun ke lapangan, join dia dengan institusi-institusi yang berkaitan, sehingga nanti siapa tahu ke depan itu bisa membuka lowongan atau peluang mereka beraktivitas di sana. Iya, terima kasih. Program studi kriminologi di bawah Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik sudah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, Pak ya, termasuk yaitu tadi Badan POM. Badan POM itu juga bekerja sama dengan asosiasi kita, Asosiasi Program Studi Kriminologi. Nah, instansi-instansi tersebut memang membuka peluang untuk kita melakukan penelitian di bidang mereka, gitu, di bidang mereka. Jadi selain magang, jadi mahasiswanya sekaligus langsung melakukan penelitian di tempat tersebut. Memang beberapa mahasiswa kita itu sebelum tamat pun sudah diajak join dengan melakukan aktivitas-aktivitas di instansi-instansi tersebut, gitu. Jadi ketika mereka turun lapangan lah, langsung itu sangat terasa apa yang telah kita sampaikan itu tadi, gitu. Jadi memang teori-teorinya sebenarnya sangat berguna ketika mereka berada di lapangan, gitu. Demikian. Jadi memang penelitian kita harapkan memang penelitian mahasiswa itu bisa berguna, kata Mas Ikro tadi, ya ibarat center di tengah malam ya. Yeah. Jadi perkembangan sekarang ini
seandainya kemudian kita akan bertanya ketika penelitian itu tidak dapat berguna gitu, tidak dapat menekan angka kejahatan, tidak bisa dalam tanda kutip kemudian meningkatkan kesejahteraan manusia gitu. Itu suatu penelitian yang sangat mubazir. Makanya ketika kita bekerja sama dengan instansi, harapan kita penelitian-penelitian yang kita dan mahasiswa kita hasilkan itu dapat berguna. Gitu. Ternyata waktu kita yang membatasi kita. Saya nambah sedikit aja. Boleh? Silakan. Sebentar aja Mas. Ya. Jadi salah satu yang direkomendasikan oleh ASEAN University Network adalah mereka mengatakan kriminologi ini punya sisi applied yang sangat banyak. Magang adalah suatu keharusan. Jadi saya kira menggalakkan magang, menjalin kerjasama yang luas dengan instansi yang bisa memanfaatkan lulusan kita, itu sebuah keharusan. Itu PR kita itu. Demikian Mas. Mungkin sedikit ada the last banyak question. juga, Ya, banyak sih sebetulnya, cuman mengingat waktu beliau ini. Oke. Kira-kira jadi seperti apa ya perjuangan Mas ya? Mas kan dan kawan-kawan UI kan berada di pusat, di jantung negara, dan juga punya relasi dengan pembuat kebijakan di Republik ini. Kira-kira harapan kami gitu, bagaimana membuka ruang alumni-alumni kriminologi kita untuk bisa berkontribusi di berbagai institusi yang tersedia. Ya, itu pertanyaan yang mungkin tidak hanya dihadapi oleh kita di prodi kriminologi. Prodi-prodi lain pasti menanyakan itu. Tetapi ketika berkaca pada pengalaman kami waktu di-assess oleh ASEAN University Network, mereka mengatakan begini. Kriminologi punya peluang manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Tantangan Anda adalah bagaimana membuat Anda memiliki link yang kuat dengan para pengguna lulusan, dengan instansi yang lebih luas, baik state agency, civil society maupun bisnis, sehingga mereka tahu tentang kriminologi itu apa, kita itu punya kemampuan apa, lulusan kita itu punya kemampuan seperti apa, dan ketika mereka tahu, maka mereka mungkin tidak akan terlalu ragu untuk, ya kami memerlukan kriminologi, tahun ini kami butuh sekian, dan seterusnya. Jadi, ya kembali Mas, karena judul besar dari dialog kita malam ini adalah peluang dan tantangan. Kita punya peluang seperti itu, tapi sekaligus tantangan di dalam bagaimana mengemas kurikulum kita, kemudian juga penelitian-penelitian atau produk-produk akademik yang akan kita lakukan. Oke, pemirsa, sudah sampai di akhir acara kita pada malam minggu yang berbahagia ini. Ya. Jadi malam minggu di Pekanbaru ceritanya Prof ya. Mungkin beberapa saat lagi atau waktu ke depan kriminologi akan menerima mahasiswa baru. Ya. Mungkin butuh expose dari Pak Kaprodi mungkin kira-kira. Ya, terima kasih. Permasalahan sosial itu sangat banyak dan terus berkembang, maka dan multi kompleks ya. Maka pendekatan yang digunakan juga harus multidisiplin. Jadi tidak hanya satu disiplin ilmu. Dan itu adanya di kriminologi. Jadi mari bergabung dengan kriminologi Universitas Islam Riau. Kira-kira apa alasan mahasiswa memilih program studi kriminologi? Saya kira sederhana, sampai kapanpun ya, dari peradaban manusia ini dimulai sampai akhir zaman, kejahatan tidak akan pernah hilang. Dan sepanjang itu kriminologi dibutuhkan. Ya, terima kasih. Yang terakhir pada malam hari ini acara kita juga disupport oleh Indiana Coffee. Jadi ini salah satu kafe kopi anak-anak muda di Pekanbaru, ya. Berada di sekitar airport Sultan Syarif Kasim. Kopinya enak, ya, kentang, luar biasa, suasananya pun nyaman dan berada di pusat kota. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Indiana Coffee yang sudah memfasilitasi kegiatan ini sehingga dialog ini bisa kita selenggarakan. Sebagai penutup, kami mohon maaf ya dengan segala keterbatasan, Mas Ikro. Terima kasih sudah mengundang. Ya. Terima kasih sudah mengundang. Pak Fahri, terima kasih dan terima kasih juga kepada semua audiens di rumah yang menyaksikan di Instagram live ya dan juga di YouTube. Sekali lagi kami atas nama keluarga besar Kriminologi Talk Show mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Ini adalah diskusi ilmiah, tidak ada maksud apapun mendiskriminasikan orang lain atau institusi apapun. Ini pure diskusi keilmuan.
Sekali lagi terima kasih kepada narasumber yang sudah berhadir. Semoga Mas Ikro besok perjalanannya lancar, selamat sampai ke tujuan. Amin. Salam hormat untuk guru-guru kita di UI. Semoga kerjasama dengan UI, UIR dan UBL tetap bisa kita tingkatkan. Insya Allah. Demikian, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kita pakai masker lagi ya. Kita pakai masker lagi ya.